Udah, gak usah salahin wasit. Kita harus akui kalau kita kalah dalam semua hal. Kita kalah speed, kita kalah pressing, kita kalah passing, kita kalah dalam kerjasama tim, kita kalah dalam segi kreativitas, kita kalah dalam segi body, kita kalah semua hal. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman semua, mungkin teman-teman emosi ya ketika mendengarkan statement saya di awal tadi. Kita harus akui bahwa timnas Indonesia bukan bermain jelek, tapi memang Uzbekistan yang bermain sangat-sangat luar biasa. Kita mengesampingkan dulu soal wasit ya, kita kesampingkan dulu itu, kita kesampingkan dulu soal bagaimana keputusan-keputusan wasit, karena kalau soal keputusan wasit, saya sangat meyakini akan ada saja hal-hal yang tidak kita setujui, apalagi kalau tim kita kalah. Tapi kita akan banyak kupas dari sisi permainan. Kenapa saya membahas banyak tentang Uzbekistan? Mungkin teman-teman kalau belum nonton, lihat di konten-konten saya sebelumnya. Begitu saya sedikit memberikan semacam pandangan yang lebih terhadap Uzbekistan, karena inilah Uzbekistan. Secara statistik kita harus akui Uzbekistan adalah tim dengan penilaian terbesar di Piala Asia ini, tim dengan penilaian tertinggi. Saya ucapkan berkali-kali, Korea bagus, sangat bagus, tapi Uzbekistan jauh lebih bagus. Bukan berarti saya tidak optimis, bukan berarti saya juga mengesampingkan timnas Indonesia. Saya sangat ingin timnas Indonesia menang, sangat-sangat ingin. Saya mendukung, saya mensupport, saya mendoakan timnas Indonesia. Tapi kita juga cobalah lihat dari sisi lain, lihat dari sudut pandang lain. Kalau lawan yang akan kita hadapi sekarang adalah lawan yang benar-benar kuat dan terbukti. Bagaimana timnas Indonesia khususnya di 20 menit awal begitu sulit mengembangkan permainan, sangat-sangat sulit. Timnas Indonesia baru bisa agak sedikit bisa melakukan permainan dengan sedikit api itu ketika 20 menit ke atas, 20 menit babak pertama ke atas. Baru timnas Indonesia agak sedikit bisa memainkan bola. Sisanya sangat sulit. Pressing dari para pemain Uzbekistan ini begitu luar biasa banget. Dimanapun para pemain timnas Indonesia pegang bola, mau di daerah kekuasaan kita, entah itu di tengah, entah itu di kiri, entah itu di kanan, apalagi kalau di daerah kekuasaan mereka, satu atau dua pemain Uzbekistan ini cepat untuk menutup dan mempressing untuk merebut bola. Ini fisiknya luar biasa banget. Dan dari segi kreativitas, bagaimana begitu banyak kreativitas dilakukan oleh para pemain Uzbekistan. Tidak jarang di babak pertama khususnya saya melihat banyak sekali umpan-umpan yang udah sangat dekat di kotak penalti, mereka coba chip untuk bisa melakukan bola lob agar bisa melewati para pemain timnas Indonesia, dan itu berhasil. Gagal seperti itu, mereka melakukan opsi dengan menendang bola dari luar kotak penalti. Itu banyak dan efektif juga. Kita harus akui kalau kelas kita dengan Uzbekistan itu berbeda. Dan bagi saya ini satu hal anugerah, sangat-sangat anugerah. Saya sempat ngobrol bersama teman saya sebelum pertandingan melawan Uzbekistan ini. Saya sangat ingin lihat timnas Indonesia bermain di Olimpiade atau di Piala Dunia. Bukan karena begitu bangganya kita, bukan hanya ya, maksud saya bukan hanya kita bangga masuk Olimpiade atau Piala Dunia, bukan. Tapi saya ingin melihat dan saya ingin mengukur semampu apa, seberkembang apa kita jika seandainya kita bertemu dengan tim-tim dengan negara-negara besar seperti Prancis, mungkin Brazil, mungkin Spanyol, mungkin dari Afrika mungkin. Saya pengen lihat sekuat mana kita, agar kita tahu nih ada takaran kalau oh iya ternyata kita baru mampu di Asia, ternyata di dunia kita belum mampu nih. Kita harus seperti apa lagi kerja kerasnya, harus melakukan apa lagi, bagaimana juga mungkin nge-treatment timnas, bagaimana juga mencari para pemain-pemain, bagaimana juga harus meningkatkan liga. Dengan itu bisa tahu. Nah, melawan Uzbekistan sekarang bagi saya ini adalah semacam parameter awal. Ternyata di Asia pun sekarang kita belum benar-benar sepenuhnya menguasai Asia. Dan saya sangat respect kepada timnas Indonesia. Saya sangat applause dan ini sebuah kebanggaan tentunya kita bisa lolos ke fase semifinal. Sekarang kita harus fokus ke perebutan juara 3 agar kita bisa masuk Olimpiade tanpa harus mengikuti babak playoff. Dan saya sangat angkat jempol, saya sangat berikan tepuk tangan kepada timnas Indonesia yang sekarang. Tapi intinya teman-teman, saya ingin tekankan, terlepas dari apa yang terjadi di lapangan karena wasit dianggap kurang memihak ke kita dan lebih memihak ke Uzbekistan, tapi kita harus akui kalau permainan
timnas Indonesia benar-benar tidak sesuperior pertandingan-pertandingan sebelumnya. Bukan timnas Indonesia yang jelek, tapi karena memang Uzbekistan bermain sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat superior. Mereka bermain rapi, mereka kerjasamanya bagus, passing-passingnya luar biasa cepat, kenceng banget gitu kan. Bagaimana mereka juga bisa membuka ruang, bagaimana mereka juga melakukan sebuah kreativitas untuk bisa membongkar pertahanan Indonesia dengan bola-bola lob tadi, dengan bola-bola vertikal, dengan bola-bola 1-2 di depan kotak penalti kita. Bahkan ketika gagal mereka coba dengan tendangan-tendangan di luar kotak penalti. Bahkan ada salah satu tendangan yang menyentuh mistal gawang Hernando Ari. Ini kan sebuah kreativitas yang bagus dari Uzbekistan. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau kita tidak terlalu kalah speed mungkin, tidak terlalu kalah secara kekuatan fisik, sebenarnya Uzbekistan ketika ditekan mereka takut juga. Ada beberapa kali momen di mana ketika timnas Indonesia menekan pertahanan Uzbekistan, mereka buang bola nggak karuan juga, mereka long ball juga. Jadi mereka agak sedikit panik juga. Cuman itu tuh, Uzbekistan tidak memberikan sedikit pun ruang untuk kita bisa mengembangkan permainan. Walaupun kita sedang pegang bola di daerah pertahanan kita, mereka tetap pressing, mereka tetap berusaha rebut, bahkan bukan hanya satu pemain, bahkan dua pemain. Itulah yang membuat kita begitu sulit untuk bisa mengembangkan permainan. Dan tidak adanya seorang Rafael Struijk ini menambah-nambah kita begitu sulit untuk bisa mengembangkan permainan. Kenapa? Karena Rafael Struijk ini saya udah bahas di beberapa banyak konten saya tentang timnas Indonesia. Untuk saat ini, striker terbaik yang ada di timnas Indonesia adalah Rafael Struijk. Entah itu di senior ataupun juga di U23. Bukan masalah tentang golnya, bukan masalah tentang apakah dia bisa menciptakan sebuah peluangnya, tapi bagaimana kontribusi besarnya terhadap tim. Itulah Rafael Struijk. Dia pandai membuka ruang, dia pandai untuk mampu pede akselerasi untuk menciptakan sebuah peluang. Dia juga mampu untuk bisa lama pegang bola. Ini penting banget. Hoki Ramadhan Sananta, Dimas Derajat, dan Sulistiawan dengan segala hormat belum bisa pegang bola terlalu lama. Jadi ketika lini pertahanan kita atau lini tengah kita mengalirkan bola ke depan dan pemain-pemain lain belum sempat untuk membuka ruang ketika membangun sebuah serangan, sangat penting bagi seorang striker itu bisa menahan bola lebih lama dari pressing lawan. Dan itu ada di Rafael Struijk, dan Ramadhan Sananta tidak bisa melakukan itu. Apalagi ketemu tim seperti Uzbekistan yang pressingnya ketat banget. Otomatis kita harus punya pemain yang dimana di sini striker yang mampu pegang bola lebih lama, dan ketika dia pegang bola itu memberikan waktu bagi rekan setimnya membuka ruang untuk maju ke depan sehingga nanti bola bisa kembali dialirkan. Ini tidak ada banget. Itu saya udah warning di beberapa konten saya bahwa Uzbekistan sangat superior dan Rafael Struijk sangat dibutuhkan. Tapi ya ini sekarang udah terjadi. Ini menjadikan sebuah pelajaran bagi Indonesia agar kita terus berkembang. Saya respect kepada timnas Indonesia, ini luar biasa banget teman-teman. Kita bangga timnas Indonesia walaupun kalah udah bisa masuk semifinal, dan mudah-mudahan aja di perebutan juara ketiga siapapun lawannya, Jepang, Irak, kita bisa menang agar kita bisa lolos ke Olimpiade tanpa harus mengikuti playoff. Sementara seperti itu dulu. Saya akan bahas lagi tentang timnas Indonesia ini tidak di satu konten agar tidak terlalu panjang. Mungkin di konten selanjutnya kita akan bahas juga. Assalamualaikum.